Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek pemrograman visual menggunakan aplikasi NetBeans yang berjudul aplikasi manajemen Rio Gym. Saya Muhammad Fairuzun Nurain. Saya Septial Meria. Saya Alia Safitri. Saya Revania Yuris. Saya Tegar Leonardo Malau. Saya Omar Tristan Julian. Saya Farhan Eko Wibowo. Oke, yang pertama-tama di sini kita dapat melihat database dari aplikasi gym tersebut. Di sini ada tabel detail pembelian, detail penjualan, terus tabel member, tabel membership, tabel pembelian, tabel penjualan produk sementara, terus tabel untuk sementara pembelian, sementara penjualan, dan supplier dan user. Masing-masing database tersebut digunakan untuk masing-masing master yang ada di aplikasi Gym Rio ini nih. Terus kita langsung ke login ya. Selanjutnya di sini jika kita belum punya akun, kita bisa sign up. Ini bisa isi nama lengkapnya. Selanjutnya username. Selanjutnya isi passwordnya. Setelah itu kita klik sign up. Oke, akun telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita balik ke halaman login. Isi username. Dan password yang tadi dibuat. Lalu kita klik login. Oh, username dan password salah. Ulang. Kita klik login. Oke, ini di halaman dashboard. Main menunya. Oke, lalu di sini kita masuk ke halaman dashboardnya. Di halaman dashboardnya bakalan terlihat history awalan, riwayat penjualan produk, terus terlihat semua database yang tadi ada di database. Ada member, jumlah produk, jumlah membership yang aktif, terus penjualan produk. Di master aplikasi ini ada data membership, data supplier, dan data produk. Kita lihat ke data member dulu. Di data member ini semua member yang tadi terlihat di dashboard, total ada 7. Terus ada ada search engine-nya di kanan untuk mempermudah admin atau pengguna mencari member jika member sudah overload. Jadi akan memudahkan pengguna mencari member yang ingin dicarinya. Terus di situ ada tombol add, yaitu untuk menambahkan member. Kita klik dulu. Di sini pengguna akan disuruh menginput data pertama ada ID member, nama member, terus jenis kelamin, nomor telepon, alamat, tanggal daftar, dan status member. Status member untuk mengidentifikasikan member itu aktif atau tidak. Terus jika yang dimasukkan salah, keseluruhan inputan semua salah bisa langsung di clear. Lalu ada tombol save-nya untuk meng-save semua datanya. Kita masukkan ID membernya, coba member 8. Member perempuan. Nomor teleponnya oke. 8.
Alamatnya kita tulis asal aja sementara. Member ada aktif dan non aktif. Tulis aktif, kita save. Data berhasil disimpan, yang tandanya data berhasil masuk ke database member, itu data member. Dan di sini ada tombol edit, delete, dan cancel untuk menghapus atau mengedit setiap member yang ada di table atau di database aplikasi tersebut. Dan kita akan mencoba mendelete salah satu. Kita coba edit dulu deh. Kita edit. Kita bikin nonaktif. Kita update lagi. Diperbarui. Itu tertulis bahwa status Tegar nonaktif. Sekarang kita coba hapus. Yes. Oke, kita berhasil hapus. Kurang lebih seperti itu untuk master data membernya. Sekarang ada data supplier. Untuk supplier kita bisa langsung tekan juga. Lalu di sini di bagian supplier ada tambah, ada search juga. Coba kita tambah dulu. Di sini bisa mengisi ID yang sudah tertera sebelumnya di data member. Coba kita masukkan ID-nya beberapa mungkin. Nama suppliernya dan nomor teleponnya dan alamatnya kita tambah asal aja dulu. Kita save dan ada di paling bawah, dan di sini juga kita bisa melakukan edit atau delete juga. Coba kita edit, mungkin alamatnya kita ganti menjadi Jakarta, kita update, dan di tampilan database-nya juga akan berubah menjadi Jakarta. Dan di sini juga bisa kita delete juga seperti sebelumnya. Oke, kita delete. Dan tampilan yang tadi hilang dari database-nya. Selanjutnya kita akan ke data produk. Sebenarnya data produk juga hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada tombol add dan juga search. Kita add dulu mungkin. Kita tambahkan ID produk, nama produknya, dan jenis produk, stoknya kita, dan harganya juga bisa dimasukkan langsung dan di save. Oke, di sini udah ditampilkan, dan di sini juga bisa melakukan edit atau delete juga. Kita edit, stoknya mungkin dibuat menjadi 50. Kita update. Ya. Dan tampilan stoknya berubah menjadi 50. Dan sini juga bisa kita delete. Selanjutnya, transaksi bagian data membership. Sini ditampilkan semua riwayat transaksi membership. Itu ada button add untuk menambah transaksi baru. Kalau ingin menambah transaksi baru, klik button add. Nah, pertama, isi ID membership. Selanjutnya, tentukan tanggal transaksi, misalnya hari ini. Selanjutnya, cari ID member. Klik, lalu akan muncul data semua member. Pilih satu,
Dan nama member, nomor telepon, dan status member akan otomatis terisi. Selanjutnya pilih jenis paket, ada basic, premium, dan VIP. Misalnya paket premium. Selanjutnya pilih durasi, misalnya durasi 3 bulan. Nah, total bayarnya akan otomatis muncul. Selanjutnya, menentukan tanggal mulai transaksinya. Misalnya dimulai dari hari ini, tanggal selesainya berarti 3 bulan dari tanggal hari ini. Kemudian pilih metode pembayaran. Ada metode cash, e-wallet, dan transfer. Misalnya e-wallet. Status pembayaran, misalnya status pembayarannya belum lunas karena belum bayar. Maka kita save. Dan muncul pop-up berisikan struk bukti pembayaran transaksi membership. Nah, sini datanya sudah masuk ke dalam database. Jika diklik, akan muncul button edit, delete, print, dan cancel. Button edit, jika diklik, nah sini misalnya kita mengubah status pembayaran menjadi lunas. Selanjutnya diupdate. Nah, sini struknya akan muncul lagi dengan status yang baru. Begitu juga di table, status pembayarannya sudah terupdate. Jika misalnya kita ingin menghapus data, bisa klik delete. Dan data akan terhapus dari database. Kalau ingin mengeprint ulang struk bukti pembayarannya, bisa klik button print. Dan struknya akan muncul kembali. Selanjutnya button cancel. Button cancel, klik button cancel jika ingin kembali ke button add. Dan search untuk mencari data tertentu dengan memasukkan kata kunci. Misalnya memasukkan kata kunci ID membership. Sini akan muncul data dari data member dengan ID tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu transaksi penjualan produk. Nah, di sini terdapat tombol button add dan tabel yang berisi riwayat semua penjualan. Nah, untuk menambah transaksi baru kita klik add. Nah, di sini kita bisa memilih ID produk dengan mengklik tombol di ID produk. Nah, akan muncul pop-up berisi semua isi data produk. Misalnya kita pilih susu kedelai original. Nah, otomatis nama produk dan harga akan keisi. Dan kita pilih kuantitinya misalnya 3. Masuk totalnya juga akan keisi otomatis sesuai dengan harga dikali kuantitinya. Terus klik add. Nah, produk berhasil ditambahkan akan masuk ke dalam tabel sini. Nah, kita tambah produk lain lagi dengan cara yang sama. Kita misalnya whey protein vanilla dengan kuantitinya misalnya 3. Terus add, akan masuk ke tabel juga. Nah, untuk mengupdate kita cukup mengupdate kuantitinya, kita cukup mengklik baris pada tabelnya. Sini kita ganti misalnya 2. Terus kuantitinya diupdate. Nah, kalau misalkan berubah pikiran, kita bisa menghapus produknya. Tinggal klik terus delete. Nah, total harganya otomatis akan terupdate juga sesuai dengan produk yang kita mau beli. Nah, di sini ID penjualannya kita isi. Dengan tanggal hari ini. Terus ID membernya juga kita klik, ada button ID member, kita pilih misalnya si Andi. Nah, nama membernya akan otomatis keisi. Nah,
Metode pembayarannya dipilih, misalkan ada cash, e-wallet, dan transfer, kita pilih transfer. Nah, berarti uang yang dibayarnya sesuai dengan total harganya, dan ketika diklik pay, otomatis uang kembalian akan keisi. Lalu kita simpan. Nah, di sini muncul struk penjualan transaksinya. Nah, untuk memastikan datanya berhasil masuk ke database, di sini ada. Nah, ketika kita klik baris, akan muncul button tambahan seperti button delete dan print, dan juga tabel detail penjualan produk di sini, yang berisi produk-produk yang dibeli berdasarkan ID penjualannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu transaksi pembelian produk. Di menu ini terdapat button add untuk menambahkan atau membuat transaksi baru, dan juga table untuk menampilkan riwayat dari pembelian produk. Nah, untuk membuat transaksi baru kita klik add, lalu kita ke ID produk yang ada di tombol produk. Ini berisi pop-up dari semua pembelian produk. Lalu kita pilih whey protein coklat. Nama dan harganya bakal otomatis muncul. Lalu kita pilih kuantitinya, misal 2. Harganya bakal otomatis muncul juga. Lalu kita add. Pesanan bakal langsung muncul di tabel ini, dan juga total harganya langsung otomatis keluar. Lalu kalau misalnya kita mau beli lagi, ke ID produk, terus kita pilih sisa kedelai, nama harganya juga otomatis muncul, kuantitinya kita pilih 4, harganya juga langsung muncul, lalu kita add. Pesanan kedua juga muncul di tabel ini, dan harganya juga otomatis berubah sesuai pesanan yang ditambahkan. Dan kalau misalkan mau update quantity, bisa klik tabel barisnya, misal di susu kedelai, kita ganti kuantitinya jadi 2. Harganya berubah, dan langsung kita update. Kuantitinya berubah dan harganya otomatis juga berubah. Dan kalau misal ragu untuk membeli atau nggak yakin, bisa klik tabel barisnya, lalu kita delete. Dan ini pesanannya dengan total harga sekian. Lalu kita ke ID pembelian. Tanggalnya kita pilih hari ini, tanggal 10. Terus di supplier sendiri kita pilih yang PT Fit Indonesia. Nama supplier bakal otomatis muncul otomatis. Terus lalu kita save. ID pembeliannya bakal otomatis muncul di tabel ini. Kalau kita klik tabel barisnya, bakal muncul button add dan juga delete, dan di bawahnya juga muncul tabel detail pembelian produk yang udah kita beli. Selanjutnya kita masuk ke report. Nah, di sini ada yang pertama report data member. Di sini kita bisa mencetak laporan dari data member. Pertama-tama kita pilih tanggal awalnya. Lalu tanggal akhir. Lalu kita print. Nah, ini sudah muncul tampilan
dari data-data member. Untuk selanjutnya, kita juga ada laporan membership gym. Untuk fiturnya kurang lebih sama seperti tadi, kita masukkan tanggal awalnya dulu. Lalu tanggal akhirnya. Dan print. Nah, ini juga hasil dari laporan data membership yang diambil dari membership. Selanjutnya ada laporan penjualan produk. Oke, selanjutnya ke report bagian penjualan produk. Nah, di sini tinggal masukin tanggal awalnya. Dari bulan Mei hingga tanggal akhirnya tanggal sekarang. Lalu print. Nah, ini muncul laporan data penjualan dari bulan 5 sampai bulan 7 sekarang. Nah, selanjutnya ada laporan pembelian produk. Kurang lebih sama, kita tinggal masukin tanggal awalnya dari bulan Mei hingga tanggal akhirnya. Lalu print. Nah, ini muncul laporan data penjualannya dari tanggal 5 Mei sampai 7 Juli. Oke, sekian itu presentasi dari kami kelompok 3 untuk aplikasi manajemen Rio Gym. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.